Kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita ulang tadi mengucapkan salam. Sering-sering afsus salam itu lebih utama. Salam dalam agama kita tidak sama dengan salam dengan good morning, selamat pagi. Ada pula orang mengucapkan bukan selamat pagi gitu aja. Untuk apa dia tahu pagi malah pagi itu apa. Tapi kalau salam kita assalamualaikum itu adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doa. Ya. Kita mendoakan keselamatan, kesejahteraan, rahmat Allah untuk kita semua. Jadi salam itu menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang. Kalau kita tidak cinta, kita tidak akan doakan orang lain. Tapi ketika kita mendoakan, itu ada rasa cinta di hati. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini kawan-kawan dari tabligh, ya, kita biasa sekarang majelis ilmu setiap Sabtu dan Ahad 2 kali. Ya, kita mengaji yang sederhana saja. Itu apa yang tinggi-tinggi sekali kalau tidak akan diamalkan itu apa? Ya, bukan itu apa? Ilmu itu perlu juga ya. Tapi kita ambil yang sederhana aja dulu. Kita ambil satu-satu ayat dalam Al-Quran, kita coba memahami ayat itu dan mentadaburinya. Kemudian kita gali lebih dalam semampu kita, didukung dengan hadis, dengan ayat-ayat yang lain untuk memantapkan, menambah, meningkat ilmu kita, dan kemudian untuk membuat kita lebih tenang dalam beribadah. Kami di sini sering mengatakan bahwa semakin lama kita hidup, hendaknya hidup itu hidup yang berkualitas. Semakin tua hendaknya semakin berkualitas. Jangan tua kejemur. Beribadah dari dulu sampai kini tidak tambah ilmu. Itu aja. Dan kadang-kadang hampa. Karena apa? Beribadah tanpa ilmu. Ibadah tanpa ilmu itu mardud, tertolak. Ya, tapi kalau ilmu tanpa ibadah hampa. Jadi kita usahakan semakin tua kita hendaknya menjadi orang-orang yang ibadah kita berkualitas, derajat kita di sisi Allah semakin diangkatkan oleh Allah. Karena orang yang beribadah dengan ilmu dan berilmu, dia beriman, dia lebih tinggi derajatnya daripada yang lain. La yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, beda. Lalu berilmu itu di mana dapat? Dengan belajar. Belajar itu gimana? Ya macam-macam. Belajar itu tidak harus pergi sekolah saja. Ya, ini bapak-bapak dari tabligh ini termasuk pergi sekolah, pergi belajar. Ya, gunakan waktu sedikit untuk belajar, menambah ilmu, pengetahuan, supaya hidup itu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kemarin kita sampai kepada ayat dalam surat Yasin, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Saya ketika ikut surat Yasin, ketika sampai di ayat ini,
ada perasaan takut, ya, takut sekali. Karena dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang-orang yang beriman beramal saleh itu mereka masuk surga, tempat yang sangat-sangat indah, nikmat dengan keluarga segala macam. Tetapi ada ayat berikut, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai para pendosa, orang-orang yang berdosa, nyisihlah tadi, nyisih. Sana. Ya. Kalau ada satpam security, ini orang-orang yang akan masuk surga disisihkan. Orang-orang pendosa, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai para pendosa, kamu jangan sini, sana. Kita takut kalau kita masuk ke dalam kelompok orang yang seperti itu. Imam Abu Hanifah yang sering disebut orang Imam Hanafi itu pernah menangis semalam ketika membaca ayat ini. Seorang ulama besar, ya, ulama besar, alimul allamah, syekhul masyayikh, dalam ilmunya, banyak ibadahnya, banyak infaknya. Beliau Abu Hanifah itu seorang ulama konglomerat, ulama yang kaya. Dan disebutkan kota Baghdad itu dia yang mengasih keramiknya, kayanya. Tapi ketika sampai di ayat ini membaca itu beliau menangis, semalam menangis. Jangan-jangan saya masuk ke dalam orang yang kelompok ini. Apakah beliau tidak yakin dengan amal beliau? Itu tadi. Karena ulama-ulama besar, orang alim itu dia selalu berharap raja wal khauf dalam beribadah. Berharap ibadahnya diterima, takut kalau nggak diterima. Ada kekhawatiran, makanya selalu meningkatkan terus. Makanya ketika kita membaca ayat itu juga terbayang oleh kita, jangan-jangan saya masuk ke kelompok orang yang disuruh minggir, sana. Jangan-jangan masuk. Jangan-jangan kita merasa sudah hebat, sudah rajin daurah, pengajian kesana sini. Takut jangan-jangan termasuk orang yang tidak diterima, ya, tidak diterima. Makanya selalulah untuk menjaga diri supaya diterima. Nah, untuk itu bagaimana di samping beribadah rajin, selalulah beristighfar. Itu yang dikatakan oleh Ain Al-Qarni, yang mengatakan, beliau mengisahkan seorang ulama besar. Ada lagi ulama yang meninggal, dalam mimpinya ulama besar itu berdialog dengan ulama yang meninggal itu. Apa yang dilakukan Allah kepada engkau dalam kubur? Ulama itu menjawab, aku diampuni oleh Allah. Semua dosaku, dari semua bentuk dosaku diampuni oleh Allah. Makanya kuburnya nyaman sekali, sangat nyaman. Lalu ulama ini bertanya kepada kawan itu, apa yang engkau sarankan untuk kami yang masih hidup ini apa? Apa katanya? Seringlah membaca Sayyidul Istighfar. Seringlah membaca Sayyidul Istighfar. Wiridkan Sayyidul Istighfar itu. Dulu ada ya jemaah-jemaah tertentu mewiridkan Sayyidul Istighfar itu sesudah salat Isya. Sebelum berdoa, berzikir dia. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah tahu, cuma mungkin banyak yang tidak hafal. Sayyidul Istighfar itu apa? Kenapa kok namanya Sayyidul Istighfar? Induk daripada semua istighfar, induknya. Itu yang diajarkan oleh Nabi dan
dalam hadis riwayat Bukhari dan Sa'i, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Nah kemarin Pak Ibu ketika menyampaikan ini, Bapak Ibu ini kami tidak hafal katanya. Nah, jadi makanya pagi ini di kopi ini, tapi nggak tahu kalau karena bapak-bapak di tabligh akan banyak datang, jadi terbatas apanya. Kami hanya berapa orang aja, terlalu 15 orang, ya kadang-kadang ada 17 orang, kemarin itu ada sekitar 12 orang. Jadi ini kalau hanya sekedar disampaikan saja, dengar itu tidak ingat lagi, ingat lupa, apalagi sudah berumur begini. Jadi ya Pak, faktor U, faktor uang, usaha. Banyak macam itu faktor U itu. Faktor umur, tapi jangan salahkan faktor umur. Banyak orang yang sudah tua tapi masih kuat ingatannya. Saya, mungkin kita semua tahu Bapak Muhammad Nasir kan. Bapak Muhammad Nasir yang disebut sebagai Bapak NKRI. Jadi kalau bicara orang sekarang NKRI harga mati, orang itu tidak tahu siapa yang pertama-tama mengeluarkan kata kalimat itu. Muhammad Nasir, dengan macam-macam, ya Muhammad Nasir. Kira-kira sebelum beliau meninggal, saya jumpa dengan beliau. Saya juga waktu Jakarta sering jalan-jalan ke Dewan Dakwah di Keramat Raya 45 Jakarta. Nah sekali saya jumpa dengan beliau di toko buku Wali Songo. Nah, Pak Muhammad Nasir orangnya seperti saya, cuma setinggi saya, ya, kecil, jalan sudah tampak lemah, tapi ketika duduk dan bicara seperti anak muda. Ini kuat sekali ingatannya. Umur beliau sudah 80-an waktu itu. Nanti saya katakan tadi faktor U, jangan terpengaruh dengan itu. Lalu saya tanya kepada beliau, Pak, Bapak kan sudah kenyang lah dalam hidup ini, ya. Berjuang, jadi pernah menteri, jadi menteri, jasnya aja bertumbuk, tambal, sederhana sekali, sampai tua seperti itu. Saya bercerita dengan beliau, tidak ada yang lupa, kuat sekali ingatannya. Dan yang saya kagum itu bukan hanya kuat ingatan, ketika beliau menyampaikan sesuatu, lalu beliau bisa menerangkannya dengan secara nyelimet, analisisnya dalam. Saya bilang, Pak, saya kalah dengan Bapak. Bapak sudah setua ini, kok masih kuat? Apa Bapak? Apa rahasianya Bapak? Bapak kalah kanyang ini. Nama rasai kecil orang Minang. Masuk penjara, segala macam. Awak berjuang untuk negara tapi masuk penjara. Apa kata Pak Muhammad Nasir? Lakukanlah segala sesuatu dengan ikhlas. Masuk penjara pun ikhlas. Mau ke ikhlas, lah tahu akibatnya. Masuk penjara ikhlas, terima. Kayak Nabi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya. Daripada di luar kena fitnah segala macam, kalau Mama Sawan tidak bagus masuk penjara lebih bagus. Tenang di situ. Buya Hamka mengatakan, mujur saya dimasukkan penjara oleh Soekarno. Kalau tidak masuk penjara, tidak selesai tafsir Al-Azhar yang banyak itu, bisa selesai dalam penjara 2,5 tahun. Di mana itu? Saya, ya mungkin kita macam-macam pengalaman kita. Saya yang biasa menulis, ya, tidak terbayang oleh saya. Bisa Buya Hamka menyelesaikan tafsir 30 juz ketika itu dalam penjara pakai mesin kelotok-kelotok. Pakai mesin ketik, bukan laptop kayak sekarang. Orang sekarang menulis bisa copy enter, ya. Beliau keluar dari kepala saja. Kalaulah penjara itu merupakan siksaan untuk Buya Hamka, Jan kan menulis tafsir, menulis riwayat itu mungkin tidak bisa. Begitu tenangnya jiwanya, selesai.
dari kepala keluar nulis tafsir. Kenapa? Kata Pak Nasir tadi, ikhlas. Jadi Bapak Ibu sekalian, sama-sama mengingatkan kita, jangan jadikan tua itu jadi alasan. Ya, adalah tua, alai mati deh. Ya sebenarnya mati. Ya. Saya katakan, apa kata Nabi? Perbanyak mengingat mati. Banyak mengingat mati bukan karena awak akan mati loh. Ya maksudnya kau makan di kurang-kurang itu kalau tidak lalu rumah ya mati cepet. Tapi apa? Perbanyak mengingat mati itu untuk membuat semangat hidup. Hidup bersemangat. Awak akan mati kak? Nanti dibawa apa? Iko besok hari karayo awak no. Sibuk mengalih ke pasar, ya. Sibuk bakar rajo, kos segala macam, perempuan putih, awak karayo. Jadi mengingat mati itu adalah apa? Membuat hidup menjadi bersemangat untuk mempersiapkan diri untuk mati. Itu gunanya rupanya. Rupanya begitu Pak Nasir dengan Biangga. Kadang-kadang kalau tengok-tengok baca lah tua dengar ya. Aku betul. Iyalah tua ya. Sebab tidak mungkin itu dihindari. Umur itu berjalan terus. Tapi semangat jangan. Jadi ada faktor uang, ada faktor umur, ada faktor usaha. Itu yang penting. Faktor usaha itu apa? Awak bawa usaha utari. Saya sering mengatakan pada ibu dan bapak di sini, kawan-kawan dari tabligh ada usaha. Dalam beramal ini yang iman, kuat iman. Kemudian apa lagi? Sehat badan. Ya. Tapi yang paling penting lagi sampai itu apa? Semangat, kemauan, usaha. Nah itu. Minta doa, ya Allah sehatkan badan saya, kuatkan iman saya. Yang ketiga, kuatkan kemauan saya. Rupanya orang tua-tua itu kemauannya itu yang lebih kuat. Ternyata hidup ini Bapak Ibu sekalian, hidup itu adalah kemauan. Semangat itu yang hidup. Jadi dia mau berjaya atau enggak? Ya. Kalau enggak, ya lah. Selesai sampai situ aja. Nah baik. Mesti janji nih ibu kemarin minta kami tidak hafal. Alhamdulillah Banti sudah memfotokopi Sayyidul Istighfar itu. Dihafal. Nah sebelum hafal nanti dibiasakan membacanya. Di sini ada juga sekaligus apa arti daripada Sayyidul itu. Kenapa ini namanya Sayyidul Istighfar? Istighfar itu astagfirullah, itu paling pendek. Astagfirullahalazim. Tambah astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tapi istighfar, satu istighfar saja fadilahnya sampai 100.000 kali pahalanya. Satu. Apalagi kalau mampu membaca 1.000 kali dalam satu hari. Berapa banyaknya? Tidak membayar begitu. Tapi pahalanya besar sekali. Nah, kenapa di sini namanya Sayyidul Istighfar, induk penghulu daripada segala istighfar? Karena istighfar ini dimulai dengan pengakuan dulu. Pernyataan diri, Allahumma anta rabbi. Itu rasakan dalam jiwa kita, duduk kita. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Selalu ditanamkan dalam hati. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Rabbku yang mengatur hidupku, yang mendidik aku, semuanya. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ilah itu artinya apa? Ilah itu segala hal yang kita jadikan tempat kita bergantung. Tempat kita mengalamatkan semua harapan. Itu ilah. Ya. Semua harapan. Kini banyak ilah orang lah berubah. Apa? Macam-macam.
Saya menengok kalau orang-orang di partai politik ilahnya sudah berubah menjadi apa? Ketua partai, partai itu sendiri, pokoknya partainya diutamakan ya. Jangan berubah. Kalau sekali kita mengatakan la ilaha illa anta, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, semuanya dikembalikan kepada Allah, diserahkan kepada Allah, hidup dan matiku. La ilaha illa anta khalaqtani. Nah, itu mulai itu. Yang pertama kita mengakui, menanamkan dalam diri kita, ya Allah, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Khalaqtani, Engkau telah ciptakan aku. Yakin kita bahwa kalau orang komunis, orang tidak percaya Tuhan, ini manusia, alam pun terjadi begitu saja. Kita tidak. Allah yang menciptakan kita. Ana abduka wa ana ala ahdika. Aku ini hambamu. Ketika kita mengatakan bahwa aku ini hambamu kepada Allah, seluruh diri kita, seluruh jiwa raga kita, jiwa kita serahkan. Namanya hamba. Wa ana ala ahdika wa wa'dika. Aku berada dalam janjiku dengan engkau dan aku akan selalu berusaha untuk memenuhi janji. Kan janji waktu dalam alam roh kita itu sudah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Janjinya apa? Bahwa engkau adalah Tuhanku. Ya. Kemudian ana ala adika wa adika mastata'tu, semampuku. Aku akan berusaha terus dekat dengan engkau, mengabdi kepada engkau sesuai dengan janji kepada engkau semampuku. Kalau semampu itu batas kemampuan. Semampu tapi seketek saja. Pitih ada 50.000. Ada pitih kelereng 500. Ada lagi ya, itu tidak semampu. Semampu itu semaksimal yang kita bisa. Jadi beribadah maksimal. Ya, ana abduka wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu. Nah, mulai sudah ada kita mulai dengan pengantar, dengan pengakuan diri, ya, mempasrahkan diri, baru masuk melangkah. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan engkau dari akibat dari perbuatan jahat yang aku lakukan. Kita akan menerima apa yang kita lakukan. Kita akan menerima akibat dari apa yang kita buat. Coba ibu-ibu perhatikan, terutama apalagi yang sudah berumur. Ada enggak yang kita terima yang bukan daripada akibat daripada kita lakukan? Ada. Jadi kalau kita ternyata sempat berbuat maksiat, berbuat jahat, kita berlindung dengan Allah, jangan sampai itu datang ke kita. Akibat yang jahat itu. Kenapa? Aku berlindung dengan engkau dari perbuatan kejahatan yang aku lakukan. Kemudian di samping itu, abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui, aku berikrar bahwa betapa banyaknya nikmat yang sudah engkau berikan kepada aku, tapi sementara aku durhaka kepada engkau. Nah, kita ingat syairnya Abu Nawas. Ilahi lastulil firdausi akhla. Wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubatan faghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azim. Itu cara kita mengakui dosa, mengharapkan kasih sayang Allah dengan melantunkan sebuah kata-kata indah sastra syair yang diungkapkan oleh Abu Nawas.
Ilahi lastu lil firdausi a'la. Ya Allah, rasanya aku tidak bisa masuk surga. Itu kan peradaan. Tapi ada orang sekarang yang yakin betul dia kan masuk surga, begitu pedenya, orang yang tidak mau ikut dia masuk neraka semua. Bapak Ibu sekalian, kalau mau masuk surga ikut aku. Wah, itu hebatnya. Luar biasa. Itu tidak keyakinan lagi, itu kesombongan namanya seperti itu. Nabi yang pernah mengatakan ya. Kita tidak. Jadi padahal dalam syair tadi seorang syair sufi namanya. Ilahi lastu lil firdausi a'la. Ya Allah, aku tidak bisa masuk surga, bukan ahli surga. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa 'ala naril jahim. Tapi masuk neraka tidak lekaluan. Tidak sanggup rasanya aku masuk neraka ya Allah. Masuk surga malu aku. Ibadahku sedikit, infakku tidak ada. Ya, aku lemah, tapi masuk neraka tidak sanggup pula ya Allah. Fahabli taubatan, maka berilah aku taubatlah ya. Terimalah taubatku ya Allah. Ini istighfar. Saya istighfar. Fahabli taubatan, faghfir dzunubi, ampunlah dosaku ya Allah, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Engkaulah zat yang maha pengampun, mengampuni dosa besar sebesar apapun dosa. Allah mengampuni semua dosa kita kecuali di saat kita mensyirik dengan dia. Itu sambung tadi. Abu ulaka bidzambi faghfir li dzunubi, ampunlah dosaku, fa innaka ghafirudz dzambil azim. Nah, kalau di sini ya apa tadi? Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Kalau ada satu agama dia mau membuat rumah ibadahnya, jadi pendetanya, pastornya, pausnya berfatwa menyumbang surat aflat namanya. Siapa yang menyumbang surat, membeli surat aflat itu diampuni dosanya. Siapa yang mengampuni? Pausnya. Di sini kita katakan dalam pengakuan kita dalam Sayyidul Istighfar, la yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa menghapus dosa, mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini namanya Sayyidul Istighfar. Dan inilah yang disampaikan oleh seorang ulama besar, zuhud, zahid, mengingatkan kepada kawannya dalam mimpinya. Dia nyaman dalam kuburnya karena dalam waktu hidup dia selalu beristighfar dengan mengucapkan Sayyidul Istighfar ini. Inilah salah satu fadilah yang jelas untuk di akhirat kelak. Kan kita akan ke sana, ya. Oleh sebab itu, bapak-bapak yang sudah hafal, alhamdulillah. Tapi banyak yang hafal tidak teramalkan. Nah, pertemuan kita inilah yang mengingatkan. Yang belum hafal, ini. Yang belum dapat nanti diperbanyak diri, hafal, dibaca. Sebelum hafal diulang-ulang. Dibaca terus. Lama-lama dia masuk. Kalau sudah masuk, sambil berjalan, sambil merayakan pagi, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ibu, zikir itu sambil berjalan, sambil menikmati alam itu semakin indah. Terasa indah. Ditengok alam pagi, matahari terbit, cahaya keluar, pohon-pohon. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka. Itu terasa dalam kita, membawa.
Baik, Bapak-Ibu sekalian, ya. Ini menyambung kaji kita yang pagi kemarin, ingatkan karena ibu-ibu minta kami tidak hafal ya, alhamdulillah. Ya. Karena ibu-ibu tahu kita ibu-ibu banyak mungkin tidak punya HP. Kalaupun HP payah. Nah, ini faktor U tadi. Kalau tidak sama dengan anak-anak kan, nah, kita tidak bisa buka soal HP ya. Kita ceritakan ini, hafal terus sampai hafal, sesudah hafal diamalkan. Amalkannya, ada yang bertanya kemarin kapan sebaiknya, pagi dan sore atau kapan saja. Sudah saya istighfar. Ibu-ibu dan bapak sekalian, jam berapa? Anunya suruh, 1 menit lagi. Baiklah, kalau ada bapak ibu sekalian yang menambah ya, atau bertanya, silakan. Ya, saling ingatkan. Yang duduk di sini saya tidak harus saya lebih tahu dari bapak ibu semua, tidak. Saya hanya menyampaikan sekedar yang saya tahu saja. Bapak ibu punya tahu pula, bagi dengan kawan, bagi ilmu. Jadi yang kita punya sedekahkan. Punya duit berapa, infakkan. Punya makanan, infakkan. Punya ilmu, sedekahkan, berbagi ilmu. Ilmu itu kalau disedekahkan, ilmu itu cahaya. Kalau sedekahkan ilmu, berarti kita memberikan cahaya. Ada 10 orang di sekitar kita, kita punya cahaya 1. Dikasih yang 10 orang cahaya. Semakin bercahaya, akhirnya semakin terang lah. Masyarakat yang suka membagi ilmu, itu masyarakat yang bercahaya. Ya. Akhirnya masyarakat itu disinari oleh Allah, disinar Allah Subhanahu wa taala. Bagi ilmu. Seketik punya dibagi. Bercahaya. Baik, karena waktu sudah masuk, enggak ada pertanyaan, mudah-mudahan selalu aja kita berdoa kepada Allah dalam keadaan sehat, kuat beribadah, kuat mencari ilmu. Ya. Beribadah kuat, mencari ilmu, kuat diamalkan ilmu. Ya, kuat sampai kita nanti tidak bisa lagi. Saya berulang-ulang mengatakan hadis Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai liang lahat. Tidak peduli umurnya muda, umurnya tua, tidak peduli. Pokoknya sepanjang hayat belajar. Masyarakat yang cerdas, orang yang cerdas, orang yang selalu belajar. Kok orang cerdas belajar? Ya justru dia cerdas itu dia tahu ilmu itu penting untuk dia. Orang yang tidak cerdas, orang bodoh, tidak tahu dia untuk apa belajar itu. Akibatnya apa? Orang yang cerdas belajar tambah cerdas. Orang bodoh tidak mau belajar, sudahlah bodoh, tidak belajar bertambah bodoh. Negara-negara maju adalah negara-negara yang suka disebut mereka learning society, masyarakat yang suka belajar. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada yang kurang berkenan penyampaian saya. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak? Kita kalau sama mau habis malam dulu biasanya mau sebelum menjual lagi yaitu saya pakai juga sholat Muluk. sama itu Pak, kita sholat dulu disambung itu Ya. dua itu sama nah itu bulan lain Coba kurang jelas ya. Jadi sebelum apa tadi Pak? Witir. sebelum baca itu surat tobat. Oh surat tobat, ya. Oh gitu. Istighfar. Ya, istighfar itu bacanya boleh kapan di mana saja. Kapan saja. Tapi usahakan pagi sore paling tidak itu dibaca istighfar itu. Baca surat tobat yang lain. Ya kan ada lagi yang dianjurkan oleh Nabi itu baca surat Al-Mulk
sebelum tidur rutin surah Al-Mulk itu kan tidak panjang. Iya. Itu maksud apa? Iya. 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 Jumlahnya berapa tuh? Sekali bacaannya enggak ada itu. Ya. Berapa aja? Tapi Kalau tadi istighfar lain kan ada jumlah. tapi begini, Sayyidul Istighfar ini akan mendatangkan manfaat yang besar kalau bacaannya rutin. Istiqomah. Ya paling 3 kali cukup. 3 kali pagi, 3 kali petang, diamalkan rutin terus. Tentukan jumlahnya. Tentukan jumlah. Ya sebenarnya tidak juga tentukan jumlahnya. Cuma dalam artian Nabi kan beristighfar kepada Allah sehari malam itu 100 kali. Itu Nabi. Harusnya kita kan lebih dari itu. Jadi makanya ada orang mengatakan, oh tidak perlu dihitung-hitung zikir. Masa pergi hitung berhitung itu Tuhan. Nabi yang menghitung zikirnya, berhitung. Kenapa kita tidak? Oh itu bid'ah. Orang bid'ah ada nyonya surangan sudah. Suruh gua untuknya orang lain tak boleh masuk. Ya. La yarmi rajulan bil kufri wala bil fusuq wala bil fusuq illa taddat ilahi illam yakun sahibu kadzalik. Jangan biasa-biasa menuduh orang fasik, menuduh orang munafik, menuduh orang fasik segala macam. Jangan-jangan yang kamu tuduh itu tidak seperti itu di sisi Allah. Maka yang tuduhan itu kembali kepada kamu sendiri. Kamu yang fasik, kamu yang munafik. Enak-enak aja menuduh orang. Itu hak Allah mengatakan orang kafir itu hak Allah. Ya. Jadi kalau saya mengatakan Pak, kita berguru kepada semua yang ada. Semua manusia kita jadikan guru. Alam ini kita jadikan guru. Makanya apa kata orang alam takambang jadikan guru. Ya, kapuci yang jawab guru apalagi manusia. Gitu. Ya. Ya, Bapak sekalian ya. Sudah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.